wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ferry Syatifa, mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta. Oke teman-teman, kemarin saya telah menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai organ reproduksi eksternal maupun internal. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, sebelum kita masuk ke proses fertilisasi atau proses pembuahan, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari sel sperma dan juga bagian-bagian dari sel ovum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ada sel sperma dan juga sebelah kiri saya ada sel ovum. Nah, yang pertama sel sperma. Sel sperma ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian ekor, kemudian yang kedua ialah bagian tengah, dan yang ketiga ialah bagian kepala. Bagian ekor terdapat membran plasma yang berwarna orange. Kemudian bagian tengah terdapat mitokondria yang berwarna ungu. Kemudian bagian kepala itu terdapat nukleus, terdapat akrosom, dan terdapat sentriol. Nah, kemudian kita masuk ke sel ovum. Bagian-bagian dari sel ovum yang berwarna merah terluar ialah sel folikel. Kemudian yang kedua yang berwarna hijau ialah membran pleusida. Setelah itu lapisan yang berwarna orange disebut dengan membran sel. Kemudian lapisan yang berwarna merah yang mendekati dengan inti sel ialah disebut dengan granula kortikal. Kemudian yang di dalamnya ialah inti sel atau nukleus dari ovum. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari sel sperma dan sel ovum, tentunya pasti kita akan mengetahui juga bagaimana dengan proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, di sini proses fertilisasi. Nah, sebelum terjadinya proses fertilisasi, kita tentu mengetahui bahwa harus terjadinya hubungan seksual terlebih dahulu antara seorang pria dan wanita. Nah, ketika terjadinya hubungan seksual, maka sel sperma tersebut akan masuk melalui rahim, kemudian dia menuju ke tuba falopi, yang dimana sel ovum tersebut sudah matang dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, dalam proses fertilisasi terdapat 4 bagian yang saya ambil atau 4 poin yang saya ambil. Nah, yang pertama, jadi ketika sperma masuk ke rahim dengan berjuta-juta sperma, yang dimana nantinya mereka akan mengelilingi ovum. Nah, ketika mereka mengelilingi ovum, tahap yang pertama mereka lalui ialah mereka harus melewati sel folikel. Nah, sel folikel ini merupakan sel-sel kecil yang mengelilingi sel telur atau ovum. Nah, setelah mereka melewati sel folikel, maka tahap yang kedua ialah mereka harus melewati yang namanya membran pleusida. Nah, ketika kepala sperma ini menuju ke membran pleusida, tentunya dia harus mengeluarkan suatu enzim yang dinamakan enzim hyaluronidase, yang dimana merupakan enzim pencernaan yang akan menghancurkan membran pleusida. Nah, setelah itu kita masuk tahap yang ketiga. Nah, setelah membran pleusida ini hancur, kemudian nukleus dari yang berada di dalam kepala sperma tersebut akan menempel pada membran sel. Nah, ketika dia menempel pada membran sel, maka di situ akan mengalami pengerasan pada zona pleusida. Mengapa terjadinya pengerasan? Karena terdapat granula kortikal yang menyebar. Nah, jadi berjuta-juta sperma yang mengelilingi sel ovum, maka tentunya ada satu sperma yang terlebih dahulu memasuki sel ovum. Nah, ketika dia memasuki dan nukleusnya menempel pada membran sel, maka akan terjadinya pengerasan, dan pengerasan itu akan menyebabkan sel-sel sperma yang lain akan tidak bisa menembus masuk ke sel ovum. Kemudian kita masuk tahap yang keempat, yaitu di mana nukleus masuk dan menuju pada inti sel ovum. Maka terjadilah proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini di mana pertemuan antara nukleus dari sel sperma dan juga nukleus dari sel ovum. 1, 2, 3. Setelah mengalami pembuahan, maka sel telur tersebut akan keluar dari tuba falopi. Nah, setelah ia keluar dari tuba falopi, kemudian dia akan menuju ke dinding rahim.
Nah, pada saat proses menujunya sel ovum ini ke dinding rahim, tentunya dia mengalami proses pembelahan yang sering kita kenal dengan meiosis dan mitosis, yang dimana pembelahan sel menjadi 2 bagian, menjadi 4 bagian, menjadi 8 bagian, dan seterusnya. Sehingga disebut dengan zigot. Nah, zigot ini berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Nah, setelah zigot kemudian dia menempel pada dinding rahim, maka dia akan berubah menjadi embrio. Nah, embrio ini berlangsung akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Nah, setelah ia menjadi embrio, dia akan menjadi janin dari akhir bulan kedua sampai ibu tersebut melahirkan. Jadi proses kehamilan seorang ibu itu berlangsung sejak 9 bulan 10 hari normalnya, dan kalau dihitung dalam minggu sekitar 40 minggu, dan dijumlahkan dalam hari maka sekitar 280 hari. Jadi semoga penjelasan dari proses fertilisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian mengenai gimana sih proses fertilisasi tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.